Bapak Ibu yang saya hormati, sekarang kita memasuki sesi berbagi pengalaman penerapan budaya positif yang kami lakukan, yang telah kami terapkan di sekolah. Barangkali dengan berbagi ini nanti kita bersama-sama dapat membangun sekolah kita lebih baik. Sekolah kita memiliki budaya-budaya yang positif sehingga menjadikan sekolah kita sekolah yang menjadi kepercayaan bagi masyarakat. Budaya positif yang saya terapkan, saya landaskan pada visi saya menciptakan iklim merdeka belajar di sekolah yang berpihak pada murid dengan memfasilitasi pembelajaran kreatif, inovatif, mandiri, dan pembelajaran sepanjang hayat. Untuk menerapkan budaya-budaya positif, kita tidak bisa dengan melangkah sendiri. Kita memerlukan banyak koordinasi, kita membutuhkan kolaborasi dengan berbagai pihak, antara lain dengan pimpinan dan stakeholder yang lain. Kita berkoordinasi, berkolaborasi dengan komunitas, MGMP misalnya. Kita juga berkoordinasi dan berkolaborasi dengan teman-teman sejawat, Bapak Ibu guru dan juga teman-teman CGP yang lain. Selain itu juga kita melakukan koordinasi konsultasi bersama dengan pengajar praktek maupun fasilitator untuk mendapatkan masukan, saran, dan dukungan agar penerapan budaya positif ini dapat terlaksana dengan baik. Untuk mendapatkan dukungan yang lebih kuat dan lebih maksimal dalam rangka menerapkan budaya positif di SMP Negeri 1 Jedes, saya berkoordinasi dengan Bapak Pengawas Sekolah, beliau Bapak Ari Mustafa MPD. Selain sebagai pengawas pembina di sekolah kami, kebetulan beliau adalah juga fasilitator pada program pendidikan guru penggerak. Nah, kesempatan ini saya manfaatkan untuk berkolaborasi bersama beliau dalam rangka menyampaikan budaya-budaya positif yang akan kita terapkan dan yang sudah kita terapkan di SMP Negeri 1 Jedes. Bersama dengan Bapak Ari Mustafa MPD, kami CGP di SMP Negeri 1 Jedes merancang sebuah kegiatan yang dikemas dalam bentuk workshop dalam rangka menyebarluaskan teori-teori yang kami dapat dari pendidikan guru penggerak, utamanya dalam hal budaya positif, dan kita juga melakukan kegiatan untuk berbagi pengalaman dalam menerapkan budaya positif di SMP Negeri 1 Jedes. Berikut adalah dokumentasi saya, rekaman ketika kami menyampaikan budaya positif di depan teman-teman guru SMP Negeri 1 Jedes. Selamat menyaksikan. Memantau juga Pak ya, pengunjung dan sebagainya. Ya, silakan saya Pak. Waktunya siapa? Pak Budi. Ya, silakan. Bukan, jangan. Iya. Guru dalam besar. Besar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu yang saya hormati, nanti materi untuk hari ini tinggal dua. Yang dua terakhir adalah materi saya teori kontrol atau 5 posisi kontrol, dan nanti gongnya di Pak Ajar. Karena nanti produk yang akan kita hasilkan adalah berupa keyakinan kelas dan keyakinan sekolah yang nanti akan dibantu oleh Pak Ajar pada sesi terakhir. Bapak Ibu yang saya hormati, untuk kami dan Pak Arif nanti akan berkolaborasi menyampaikan 5 posisi kontrol. Nanti aturan mainnya begini Bapak Ibu, karena selain kita menyampaikan juga perlu dokumentasi, saya nanti perlu 5 menit untuk memaparkan dulu ya.
setelah 5 menit saya memaparkan, nanti saya bersama Pak Arif membuka sesi untuk dialog. Nah, nanti setelah kita bahas dialog selesai, apabila kita tidak bisa menjawab, nanti akan diperkuat lagi oleh Bapak Ari Mustafa. Ngaten nggih? Jadi izinkan saya 5 menit untuk memaparkan dulu sehingga dialog kita nanti mengarah. Setelah kelima posisi kontrol ini kita pahami, nanti kita buka dialognya. Ngaten. Bapak Ibu, sesuai apa yang sudah dipaparkan di monitor, 5 posisi kontrol ini sebetulnya sesuatu yang sudah pernah kita lakukan semuanya. Saya yakin kita semuanya sudah pernah melakukan ini. Hanya saja kecenderungannya yang mana yang sering kita lakukan dan pada konteks apa kita melakukannya itu akan berbeda-beda antara kita satu orang dengan orang yang lain. Nah, yang pertama nanti akan saya sampaikan ciri-ciri dari masing-masing posisi, mulai dari penghukum, kemudian yang kedua pembuat orang merasa bersalah, kemudian posisi sebagai teman dari peserta didik, kemudian posisi sebagai pemantau, dan yang terakhir posisi sebagai manajer. Nah, untuk mengawali, next Pak Arif, saya memiliki sebuah pertanyaan pemantik yang akan memicu, yang mengarahkan pada pemahaman kita. Tisa dan Hana dipanggil masuk ke ruangan Ibu Dewi, Kepala Sekolah SMA Makmur. Ibu Dewi baru saja mendapatkan pengaduan dari Ibunda Tisa bahwa Hana menggunakan kata-kata kasar dan merendah-rendahkan Tisa di sosial media. Ada permasalahan yang kedua yang pada intinya ini hampir mirip. Anto jarang sekali hadir di pembelajaran jarak jauh, dan pada saat hadir pun Anto seringkali menggunakan kata-kata kasar di kolom chat, mengejek teman-temannya. Hal ini sudah sangat mengganggu dan beberapa orang tua murid yang mengikuti pembelajaran daring mengeluhkan tentang perilaku Anto di pembelajaran jarak jauh tersebut. Nah, ini kalau terjadi di kelas kita sebagai gurunya, dari kelima posisi tadi, kira-kira bentuk disiplin, penerapan disiplin yang seperti apa yang akan kita pilih? Tolong Pak Arif yang kelima tadi ditampilkan. Dari kelima itu posisi mana yang akan kita perankan? Saya ingin 2 saja perwakilan dari teman untuk menyampaikan mana yang dipilih dan apa alasannya. Apakah kita sesuai dengan persepsi awal dulu? Ini sekali lagi pertanyaan pemantik, bukan evaluasi. Sesuai persepsi awal dulu, menurut panjenengan kira-kira. Karena kemarin juga sudah kita secara singkat singgung. Oke, Pak Joni, kira-kira Pak Joni menerapkan apa Pak Joni? Apakah penghukum, ataukah kita buat dia merasa bersalah, ataukah sebagai teman kita rangkul, kita ajak ngomong, apakah sebagai pemantau kita catat permasalahannya, kita lihat poinnya berapa, ini masuk pelanggaran apa, sanksinya apa, kita beritahukan ke mereka, atau sebagai manajer membantu mereka untuk memecahkan permasalahannya. Kira-kira ini tidak ada salah benar, tidak usah terlalu dipikir, nanti salah benarnya setelah kita masuk ke pemaparan. Oke, monggo Pak Joni. Manajer, oke. Mengapa Pak Joni kira-kira? Dalam konteks ini, menurut saya, ini kan yang dimaksud adalah kita itu sebagai guru. Kita itu harus bisa memberikan semacam apa ya, semacam leader atau kepemimpinan dalam memutuskan atau menciptakan suatu permasalahan. Bagus, terima kasih Pak Joni. Pak Joni mengarah ke manajer karena kita mengarahkan anak untuk bagaimana berusaha sendiri untuk memecahkan masalah. Ini sudah, kalau dinilai sudah 90 karena sudah mengarah. Satu lagi dari ibu-ibu, mungkin yang dari BK, yang ada, yang ibu-ibu, monggo perwakilan. Kalau ada yang seperti ini dari apa? Bu Tanti. Nah, Bu Tanti ini yang paling senior di antara yang ada. Monggo Bu Tanti. Menurut panjenengan pada posisi mana Bu Tanti? Oke, sebagai teman dengan akrab untuk memberitahu, ngaten nggih.
Oke. Baik. Sekarang kita masuk ke materinya Pak Arif. Next. Langsung ini sudah kita bahas kemarin. Nah, Bapak Ibu, sekarang akan saya paparkan ciri-ciri pada posisi masing-masing posisi kontrol. Yang pertama, posisi sebagai penghukum. Kalau kita memposisikan diri sebagai penghukum, itu cenderung kita akan selalu memberikan hukuman baik fisik maupun verbal. Jadi kita hukum fisik maupun dengan kalimat kata-kata. Dan ciri yang kedua, seorang penghukum itu biasanya selalu beranggapan dan selalu menekankan bahwa sekolah itu harus punya sistem atau alat untuk menekan murid. Untuk menekan murid, untuk mencapai tujuan kita. Kemudian yang ketiga, ini guru yang pada posisi penghukum akan sering berkata dengan kata-kata misalnya, patuhi aturan saya, awas kalau tidak. Oke. Nah, misalnya ini sebagai gurunya, sebagai muridnya. Oh, sebagai gurunya, oke, monggo. Coba dipraktekkan kalimat ini. Bahasanya seperti apa? Kamu selalu saja salah. Pasti selalu yang terakhir selesai. Patuhi aturan saya atau awas. Bagus sekali, sudah menguasai ternyata posisi ini. Atau mungkin dulunya sering melakukan sebagai posisi ini, ya. Sangat familiar dan fasih sekali. Yang posisi ini, ya. Ya. Awas lah, ini dengan kata-kata awas ini. Baik, Bapak Ibu, kalau kita berperan sebagai ini, maka yang terjadi adalah kita percaya bahwa pembelajaran ini akan berhasil ya dengan cara ini, dengan cara saya. Dan cara-cara yang lain itu pasti menurut dia tidak sesuai. Baik. Yang kedua Pak Arif, karena kita punya waktu 5 menit agak cepat saja, kita berperan sebagai pembuat orang merasa bersalah. Nah, ciri-cirinya kalau kita berperan sebagai orang yang membuat orang lain merasa bersalah itu biasanya kita itu sebenarnya seperti yang disampaikan kemarin oleh Pak Ari, kita itu sebenarnya berkata lembut, halus, tapi kata-kata itu ternyata muatannya membuat atau menjadikan murid kita itu tidak nyaman. Jadi kelihatannya halus, murid kita tidak nyaman sehingga mereka merasa bersalah. Mereka bersalah. Kalau sudah merasa bersalah, akibatnya mereka rendah diri karena dia merasa gagal. Nah, contohnya misalnya, yang biasa ngomongnya halus tapi nyelekit. Bu Lilis ini hebat ini kalau untuk memperagakan. Bu Lilis monggo ke depan Bu Lilis. Coba kira-kira seperti apa Bu Lilis? Halus tapi Berapa kali pada posisi ini biasanya ibu sangat kecewa sekali dengan kamu. Gini. Kalau yang saya sering lakukan, saya biasa itu Pak ya, itu anak-anak tidak membawa buku paket. Nah saya bilang, berapa kali saya memberitakan kamu untuk selalu membawa buku. Kamu kok sering tidak membawa buku toh? Oh, ibu sangat Ibu sangat kecewa sekali dengan kamu. Kamu kok sering berbuat seperti itu? Gimana coba kalau orang kamu sering tidak melakukan mengerjakan tugas, padahal di rumah kamu selalu belajar tapi tidak pernah mengerjakan tugas. Gimana coba kalau orang tuamu tahu? Pasti dia kecewa, iya kan? Terima kasih, tepuk tangan untuk Bu Lilis. Baik. Apa akibatnya Bapak Ibu kalau kita melakukan peran sebagai orang merasa bersalah ini? Yang muncul menurut teori ini adalah murid memiliki penilaian diri yang buruk tentang dirinya. Dia akan merasa tidak berharga karena telah mengecewakan orang lain. Next Pak Adit, yang ketiga.
Jadi Bapak Ibu yang pertama tadi fungsi penghukum. Ini Bapak Ibu mungkin pernah melakukan seperti itu kan? Ingat itu ada akibatnya ke anak. Kalau Bapak Ibu kelihatannya fungsi sebagai apa tadi? Membuat orang merasa bersalah. Fokusnya menunjukkan kesalahan dia. Jadi kelihatannya indah sih kalimat. Ibu sangat kecewa sekali dengan kamu. Itu sebenarnya Bapak Ibu itu hasil pendidikan anak tidak baik. Ya, selama ini Bapak Ibu praktekkan kelihatannya kan biasa kan kita setiap hari kita melakukan seperti ini. Katanya Ibu sangat kecewa sekali dengan berapa kali Bapak harus beritahu kamu ya. Terus gimana coba? Itu anak itu seakan-akan dia sudah tidak berharga, jeru gitu kan. Nah ini kita memang itu dia berubah juga, tetapi sekali lagi ini mencetak kalau Bapak Ibu praktek seperti itu, maka Bapak Ibu kondisikan anak akan mendapat pendidikan diri yang buruk tentang diri. Murid merasa tidak berharga dan telah mengecewakan bahkan di saya. Jadi memang itu berubah dia, tetapi akan menimbulkan dampak bagi dia. Ya, dia merasa orang yang tidak berharga, tidak berguna. Ya. Tidak ada kan yang seperti ini di Bapak Ibu? Tidak pernah ada. Kalau kita ngomong tidak ada ya tidak jujur. Pernah ada. Oke, terima kasih Pak Ari atas penguatannya. Kesimpulannya apa Bapak Ibu? Kalau kita berperan sebagai orang yang membuat merasa orang lain bersalah, maka kelihatannya halus, tapi itu sangat mengena di anak dan akan menimbulkan anak apa? Merasa apa? Dia merasa tidak berharga. Dia merasa bahwa dirinya buruk karena telah mengecewakan orang lain. Ya, next Pak Ari. Nah, sebagai teman, posisi sebagai teman. Ya, dipraktikkan dulu ya. Sebelum saya gambarkan ilustrasinya. Coba kalau menurut panjenengan sebagai teman itu dengan teks dialog seperti itu, seperti apa intonasinya? Siapa yang berperan? Mbak Tanti. Mbak Tanti, monggo Mbak Tanti maju ke depan dulu Mbak Tanti. Dibacakan aja. Dibacakan saja dengan intonasi sebagai teman. Ya. Oke, biasanya kalau ibu guru BP ini sangat luas untuk menangani. Oke, monggo nanti. Ayo bantulah Bapak ya. Ayo ingat tidak bantuan Bapak selama ini. Ayo ingat tidak bantuan Bapak selama ini. Ya sudah, kali ini tidak apa-apa. Nanti Ibu bantu bereskan ya nak. Ibu Tanti, ya luas sekali karena memang Ibu Tanti sering mempraktekkan sebagai teman untuk mengatasi kasus-kasus peserta didik. Nah, sekarang coba kita baca dari penjelasannya. Bagaimana kira-kira ciri-ciri guru memposisikan diri sebagai teman? Yang pertama, yang pasti guru ini tidak akan menyakiti murid, baik secara verbal maupun yang lain, maupun sikap, bahasa tubuh dan seterusnya. Ini tidak ada hal yang akan menyakiti murid. Itu kalau posisinya sebagai teman. Yang kedua, untuk mengontrol murid ini biasanya melalui persuasi, melalui pendekatan. Jadi diajak ngomong baik-baik, pelan-pelan, kayak semacam curhat. Nah, seperti itu. Kemudian menggunakan hubungan baik dengan anak, selalu menjalin hubungan baik dengan anak supaya apa? Anak terbuka kepada gurunya. Sehingga kadang-kadang juga ditambahi selingan dengan humor. Nah, jadi menjaga hubungan baik dan ditambahi dengan humor. Nah, tetapi ternyata sebagai teman pun itu juga ada hal negatifnya. Kita yakin memang segala sesuatu ada positif dan ada negatifnya. Positifnya seperti itu, negatifnya pada posisi teman, ketika suatu saat guru tersebut tidak hadir, tidak membantu anak, tidak ada ketika anak itu butuh, karena mereka itu anak tertentu juga tergantung kepada dia. Kalau ada masalah juga ke dia. Nah, ketika dia mendapatkan masalah terus ibu guru itu tidak ada, dia akan merasa, aduh ibu guru ini katanya teman saya, pada saat saya jatuh, saat terpuruk kemana. Nah, berarti ini membuat apa? Akhirnya mereka kecewa. Jadi ada sedikit ketergantungan kepada guru tersebut. Kemudian kadang-kadang dia tidak mau lagi untuk
menjadi dewa penolongnya tidak muncul. Kemudian akibat lain, murid hanya akan berpindah untuk guru tersebut. Murid itu baik ketika si ngomongi butanti, ketika yang mentreatment butanti, ketika yang menasihati butanti. Tetapi lain hal, kadang-kadang murid karena sudah tergantung hanya dengan butanti mau diomongi, dengan guru lain dia sudah alas duluan mau ngomong, karena dia hanya merasa nyaman dengan guru butanti. Sehingga akibatnya murid akan tergantung pada guru tersebut. Intinya posisi teman ini kita akan juga butuhkan, akan perlu kita lakukan. Tetapi selain nilai positifnya, kita harus ingat bahwa ini juga ada nilai negatifnya, membuat anak tergantung kepada kita. Tetapi ini juga suatu saat pada kasus tertentu kita butuhkan dan kita gunakan. Tapi apakah berhenti sampai di sini? Kita next yang keempat. Posisi yang keempat selaku guru kita adalah sebagai pemonitor atau pemantau. Kalau kita memantau ini artinya kita mengawasi. Apa yang diawasi? Perilaku peserta didik. Diawasi dengan dasar apa? Diawasi dengan dasar peraturan-peraturan dan konsekuensi. Sehingga kalau kita sebagai pemantau, kita itu ketika anak melihat anak melakukan kesalahan, maka kita akan memberitakan anak, kamu salah dan ini konsekuensinya ini. Kamu melakukan ini, akibatnya ini. Kamu bolos, maka nanti mendapatkan poin sekian. Kalau kita zaman dulu menggunakan poin itu ya. Orang pada posisi pemantau itu seperti itu prakteknya. Jadi ketika anak melakukan kesalahan, tulis catat berapa poinnya dan diberitahukan konsekuensinya. Sehingga mereka akan selalu berbicara tentang peraturan dan konsekuensi. Sehingga yang sering digunakan, mereka sering menggunakan sanksi dan konsekuensi tadi untuk memantau peserta didik. Nah, contohnya, ini langsung saya saja ya, kita praktekkan. Ketika kita bertemu anak bolos, maka saya akan berkata, peraturannya apa? Dengan nada yang datar, tidak nada tinggi, nadanya datar saja. Karena ini fungsinya hanya sebagai pemantau. Peraturannya apa? Apa yang telah kamu lakukan? Kamu melanggar apa? Nah, kalau kamu melanggar itu sanksinya apa? Jadi kita hanya memberitahukan akibat dari apa yang sudah dilakukan dan berbasis pada peraturan dan sanksi. Nah, apa akibatnya? Guru yang model seperti ini akan sering membutuhkan dan akan mengandalkan hitungan catatan data. Sehingga kalau dulu kita pernah punya praktek kartu apa Pak? Kartu poin ya. Anak yang melanggar bolos poinnya berapa? Anak yang tidak bawa, tidak pakai seragam poinnya berapa? Itu seperti itu kurang lebih fungsi dari pemantau. Sehingga menggunakan stiker, slip, catatan, daftar cek kesalahan kalau kita kartu poin dulu. Kita next dulu yang terakhir nanti baru masuk ke sesi dialog. Nah, yang kelima ini adalah posisi tertinggi yang diharapkan dari peran posisi kontrol. Kita bisa masuk ke sini, bisa masuk pada posisi manajer. Manajer ini adalah berperan sebagai mentor. Untuk apa mentor? Guru berbuat sesuatu bersama murid. Jadi yang dilakukan adalah tidak dilakukan sendiri oleh guru. Artinya begini, ketika murid itu melakukan kesalahan, tidak hanya perbaikan atau solusi itu berangkat dari guru, tetapi solusi itu harus berangkat bersama dengan murid. Jadi bukan solusinya dari kita langsung memberitahu kamu harus ini, harus itu, harus melakukan ini, tidak. Tetapi kita mengajak bicara murid dulu, seperti itu. Jadi berangkat dari sesuatu, berbuat sesuatu bersama dengan murid. Kemudian murid ini kalau kita berperan sebagai manajer, maka murid ini kita ajarkan, kita latih untuk mempertanggungjawabkan perilakunya. Berbeda dengan pemantau tadi, kalau pemantau langsung dikasih tahu kalau kamu nanti seperti ini, kamu akan melanggar pasal ini, kata tertib ini, nomor sekian, sanksinya ini. Tidak, tetapi kita mengajak bicara yang mana pembicaraan itu nanti mengarah pada pemahaman anak itu belajar untuk mempertanggungjawabkan atas apa yang menjadi perilakunya. Nah, kemudian yang ketiga, kalau kita berperan sebagai manajer, apa yang kita lakukan adalah untuk menanamkan pemahaman ke peserta didik supaya dia itu belajar untuk menemukan solusi,
menemukan pemecahan, menemukan jalan keluar atas apa atau atas permasalahan yang mereka alami, atas kesalahan yang mereka perbuat. Jadi kita ajarkan mereka untuk mengatakan, untuk melakukan itu. Nah, kemudian seorang manajer telah memiliki keterampilan. Nah, syarat dasarnya kalau kita mau berperan sebagai manajer, kita sudah harus paham dulu bagaimana menerapkan sebagai posisi teman dan bagaimana posisi sebagai pemantau. Karena kita butuh itu untuk menerapkan manajer. Karena kadang-kadang kalau kita mau menerapkan satu kasus, kalau langsung dengan manajer tidak bisa. Kita mulai dulu dari teman. Setelah mulai dari teman, kita lanjut ke pemantau. Baru setelah nanti sekiranya anak bisa mampu kita perlakukan sebagai manajer, kita sebagai manajer, kita terapkanlah pada puncaknya memang 5 pilar itu adalah sebagai manajer. Tapi kondisional dan kasuistik seperti yang disampaikan tadi, mengingat apa yang dilakukan anak. Kalau memang bisa langsung sesuai dengan yang berperan sebagai manajer lebih baik. Kalau sekiranya tidak mampu, kita berperan dulu sebagai teman. Jadi kalau anaknya kebetulan tidak cerdas berpikir, terus kalau kita ajak berpikir dia masih buntu, belum punya permasalahan atas kasusnya sendiri, ya maka kita harus berangkat dari teman dulu. Kalau langsung manajer ya mereka yang masih mentok, masih kosong, masih blank. Sehingga kenapa syaratnya sebagai manajer kita harus mengetahui dan bisa menerapkan posisi dulu sebagai teman maupun sebagai pemantau. Dan kita tahu aturannya, kita tahu akibat dari apa yang sudah dilakukan siswa. Untuk apa? Untuk mendukung anak supaya anak itu bisa kita perankan sebagai manajer. Saya kira untuk teori tentang 5 posisi kontrol manager sekian. Kemudian kita next dulu Pak Arif untuk prakteknya. Ada banyak praktek di sini, cuman nanti saya ambilkan beberapa saja dan nanti akan disambung oleh Pak Arif tentang tabel penerapan dari 5 posisi kontrol yang akan disajikan nanti. Ini adalah sebelum masuk ke contoh. Ya, bagaimana posisi manajer itu penerapannya aplikasinya? Yang pertama, kita mengajak murid. Jadi urutannya sebagai manajer itu, ketika murid melakukan kesalahan atau melakukan hal yang tidak baik, maka selaku manajer kita ajak dulu murid itu menganalisis kebutuhannya. Contoh ketika anak misalnya datang terlambat, kita harus beritahukan kepada mereka, kita ajak bicara, kamu kok terlambat ini kira-kira apa ya hal yang menjadikan kamu terlambat? Apa ya kira-kira yang menjadikan kamu tidak terlambat? Kebutuhan kamu supaya tidak terlambat itu seperti apa ya? Hal apa yang kamu lakukan yang perlu kamu lakukan untuk supaya kamu lain kali tidak terlambat? Nah, seperti itu. Jadi menganalisis kebutuhan. Oh, yang kemarin saya itu banyak main HP sampai jam 11 sehingga terlambat. Oh, berarti kebutuhan kamu apa kan seperti itu? Iya, karena setelah main HP sampai jam 11 malam paginya bangkok. Oh, berarti apa kebutuhannya? Oh, kita harus jaga diri, jaga kesehatan, kita harus atur waktu. Seperti itu contoh menganalisis, mengajak anak untuk menganalisis kebutuhannya. Kemudian selain kebutuhannya juga kebutuhan orang lain. Kadang-kadang kesalahan anak itu kan tidak hanya mengakibatkan pada dirinya sendiri, tapi kesalahan anak itu kan juga berdampak kepada orang lain. Jangan sampai anak itu kita kasih tahu, jangan sampai kesalahan yang kamu lakukan itu juga berdampak buruk terhadap orang lain. Seperti itu maksud fungsi dan tujuan menganalisis kebutuhan diri dan orang lain. Kemudian yang dilakukan selanjutnya sebagai manajer, kita berkolaborasi dengan murid bagaimana memperbaiki kesalahannya. Setelah kita memberitahu kesalahannya, kebutuhannya, dan juga apa yang harus dilakukan, maka kita membangun komunikasi kepada mereka untuk mencari tahu kira-kira apa lagi yang harus kamu lakukan supaya kamu tidak terlambat. Apalagi yang harus kamu lakukan supaya kamu tidak bisa atau tidak mengulangi kesalahan yang kamu lakukan itu. Nah, contoh, seorang manajer akan berkata ketika dia menangani murid, apa yang kita yakini. Nah, ini masuk nanti keyakinan kelas, nanti akan disampaikan oleh pelajar. Akan kamu tahu, kamu sudah yakin kalau kita ini sekolah ini harus disiplin. Nah, kita tanyakan keyakinannya. Apa kamu meyakininya? Setelah tahu kalau sekolah itu perlu disiplin, kamu yakin nggak? Percaya nggak kalau sekolah itu butuh disiplin? Artinya
kamu melakukan itu sesuai dengan hati nurani enggak? Seperti itu. Atau mungkin begini, jika kamu meyakininya, apakah kamu bersedia memperbaikinya? Jadi kalimat-kalimatnya seperti itu. Jadi kita mengatakan anak dominan untuk melakukan sesuatu. Kemudian bisa juga kita berkata, jika kamu memperbaiki ini, hal ini menunjukkan apa tentang dirimu? Kalau semula kamu buruk terus berubah baik, kira-kira apa untungnya buat kamu? Seperti itu. Terus yang terakhir, apa rencana kamu untuk memperbaiki hal ini? Dari sinilah maka anak nanti akan menganalisis kebutuhannya untuk mengatasi permasalahan. Nah, tugas seorang manajer bukan untuk mengatur perilaku seseorang. Ini catatannya. Kalau kita berperilaku sebagai manajer, berperan sebagai manajer, kita harus ingat bahwa kita itu tidak untuk mengatur perilaku mereka. Jadi kita berusaha membuka itu dari diri mereka sendiri. Kemudian seorang manajer ini bukan memisahkan murid dari kelompoknya. Maksudnya apa? Kemarin disampaikan Pak Ari. Kalau kita ada anak yang salah, kemudian kita kasih tahu kamu itu selalu terlambat, kamu itu selalu melanggar tata tertib, maka yang menjadi tertanam dalam dirinya adalah mereka akan merasa bersalah. Kalau sudah mereka bersalah, maka yang semula dia sebetulnya baik, terlambatnya itu pas kebetulan karena sudah didoktrin seperti itu, kamu itu kok terlambat. Maka selanjutnya akan berkumpul dengan teman-teman mereka yang sering terlambat. Itu maksudnya jangan sampai kita memisahkan dari kelompok mereka yang semula baik dengan kalimat kita, akhirnya mereka memberontak menjadi bersama dengan teman-teman yang kurang baik. Next slide. Kemudian pada posisi manajer ini, murid dapat menjadi pribadi yang mandiri. Ini harapan yang terakhir sebagai manajer, kita membentuk murid kita selaku anak, selaku peserta didik yang mempunyai pribadi yang mandiri. Mandiri itu maksudnya apa? Tahu kebutuhannya sendiri, tahu konsekuensinya apa yang harus dilakukan dan apa akibatnya, dan mampu mengelola dirinya sendiri untuk menjadi pribadi yang positif. Sehingga pada akhirnya treatment posisi dari 5 posisi kontrol ini nanti arahnya, tujuan akhirnya, endingnya adalah untuk menciptakan satu lingkungan sekolah yang positif, yang nyaman dan aman, baik antara guru dengan guru, guru dengan murid, murid dengan guru, guru dengan orang tua dan seterusnya. Intinya seluruh lingkungan di sekolah kita bisa tetap di lingkungan yang positif, nyaman dan aman. Terima kasih apa yang dapat saya sampaikan. Nanti akan bisa memulai Bapak Ari Sudaryanto. Sambil mempersiapkan apa yang perlu disiapkan oleh Pak Ajar, Ada diskusi sudah membuka. posisi kontrol dia tanya, mungkin kita aja diskusi duratan. Tidak ada. Iya, sudah mau ada. Sudah mau ada. Itu masih jam berapa? Nanti diskusinya kita buka di baru setelah ini ya. Pokoknya kalau bunyi ada, kita langsung berhenti. Kalau bagus ya, kita berhenti. Masih ada. Karena tadi saya membuka, saya ingin menutup, khawatir nanti saya didukani Pak Kamto belum buka, orang belum menutup. Saya tutup dengan sebuah peribahasa. Ini mungkin cocok tidak dengan anak-anak kita. Dibujuk ia menangis, ditendang ia tertawa. Sehingga saya punya persepsi mungkin bahasa sosmednya wis angel. Nah, sehingga muncul aku angel teman tuturamu, angel teman tuturamu. Saya harapkan kita tidak berputus asa dengan seperti apa yang saya ucapkan ini. Terima kasih. Akhirnya dari kami ada kekurangan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Budaya-budaya positif di sekolah yang kita terapkan ini berbasis pada kekuatan, kelebihan dari aset-aset yang kita miliki di sekolah. Budaya positif yang kita terapkan ini berbasis pada aktivitas guru, pada aktivitas murid, dan juga pada kegiatan pembelajaran di kelas. Budaya positif yang berbasis pada aktivitas guru ini kita utamakan pada kemampuan dalam hal
pengelolaan IT yang mendukung kegiatan belajar mengajar. Selain itu, kita juga menguatkan diri kita dan juga teman-teman yang lain dalam mendukung program literasi sekolah yang membudayakan kegiatan menulis dan membaca sebagai budaya positif. Selain itu, kita juga mengadakan kegiatan yang terkait dengan budaya positif untuk menumbuhkan kreativitas inovasi dalam pembelajaran. Adapun budaya-budaya positif yang berbasis pada kegiatan murid, ini kita fokuskan pada pembentukan karakter, baik itu sikap sosial maupun sikap spiritual. Terkait dengan sikap sosial, di sini kita tekankan bagaimana mereka dapat menumbuhkan budaya positif, keyakinan-keyakinan dalam hal kaitannya dengan kerukunan, kaitannya dengan nilai-nilai budaya, dan nilai-nilai kemasyarakatan yang lain. Adapun kaitannya dengan sikap spiritual adalah tentang bagaimana keyakinan mereka terhadap Tuhan, bagaimana keimanan mereka, bagaimana ketakwaan mereka, dan bagaimana perilaku mereka dalam menjalankan ibadah sesuai dengan agama dan kepercayaan masing-masing. Adapun budaya positif dalam hal pembelajaran, ini kita tekankan pada bagaimana mereka memiliki keyakinan untuk menumbuhkan motivasi belajar dengan kualitas dan kuantitas belajar yang maksimal. Bapak Ibu guru semuanya yang saya hormati, tiba saatnya sekarang kita membagikan budaya-budaya positif yang telah kita terapkan di sekolah kita. Yang pertama adalah tentang keyakinan kelas. Keyakinan kelas ini merupakan budaya positif yang kita tanamkan bagi peserta didik di sekolah kita. Keyakinan-keyakinan ini diharapkan menjadi sesuatu yang dapat mereka jadikan acuan untuk bertingkah laku, untuk berkegiatan, untuk mengikuti pembelajaran dan aktivitas-aktivitas yang lain di kelas mereka. Keyakinan kelas itu sendiri dibuat atas dasar keinginan seluruh siswa dalam mewujudkan kelas impiannya. Tidak ada hukuman ataupun reward ketika mereka melanggar ataupun melaksanakan sesuatu yang bersifat baik. Karena pada dasarnya, keyakinan kelas ini terbentuk atas kesadaran siswa dan tidak ada unsur paksaan dari guru. Hal pertama yang mereka lakukan untuk membuat sebuah keyakinan kelas, dalam beberapa kelompok mereka bermusyawarah untuk merumuskan secara bersama-sama keyakinan kelas apa saja yang akan mereka buat, yang akan mereka tulis dalam sebuah lembar, yang mana lembar tersebut adalah sebagai dokumentasi dari hasil karya mereka untuk menyusun atau merumuskan keyakinan kelas. Setelah rumusan keyakinan kelas selesai dibuat, maka kemudian tiap-tiap kelompok mempresentasikan hasil rumusan keyakinan kelas mereka agar diketahui dan difahami oleh teman-teman mereka dalam satu kelas untuk selanjutnya mendapatkan persetujuan dan pengakuan bersama. Setelah semua keyakinan kelas selesai dibuat oleh tiap-tiap kelompok dan mendapatkan persetujuan dan pengakuan, langkah berikutnya adalah semua siswa dan siswi yang ada di kelas ini melakukan deklarasi bersama untuk menyetujui, menerapkan, meyakini, dan melaksanakan apa yang menjadi keyakinan kelas bersama. Deklarasi keyakinan kelas dipimpin oleh semua pengurus kelas dan diketahui dan didukung juga oleh wali kelas yang kebetulan saat itu
Di kelas ini wali kelasnya adalah saya sendiri, Budi Pramono. Setelah deklarasi keyakinan kelas selesai dilaksanakan, kemudian dilakukan penempelan hasil karya tulisan dari keyakinan kelas setiap kelompok, ditempel pada dinding-dinding kelas untuk diketahui dan dapat dilihat sewaktu-waktu sehingga mengingatkan mereka atas keyakinan kelas yang telah disepakati bersama. Dan inilah hasil kesepakatan kelas yang telah dibuat dan telah ditempel di dinding-dinding kelas mereka. Dengan ditempelnya keyakinan ini, diharapkan mereka selalu melihat, membaca, mengingat, dan memahami apa yang menjadi kesepakatan bersama untuk dilaksanakan secara konsekuen. Keyakinan-keyakinan kelas yang dimiliki peserta didik di kelas mereka kemudian disebarluaskan menjadi keyakinan sekolah dengan harapan dapat diketahui, disepakati, dan dilaksanakan oleh seluruh peserta didik di SMP Negeri 1 Jedes dengan cara menempel butir-butir keyakinan tersebut pada anak tangga untuk naik ke lantai 2. Kita sebut saja anak tangga budaya positif. Hal ini dilakukan untuk menanamkan nilai-nilai positif peserta didik di SMP Negeri 1 Jedes. Berikut dokumentasinya. Bapak Ibu yang saya hormati. Yang selanjutnya kita akan belajar tentang teori kontrol budaya positif untuk mewujudkan student well-being dan teacher well-being. Yang well-being guru dan murid. Yang selanjutnya akan disampaikan oleh Pak Budi. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu yang saya hormati, perkenankan kami menyampaikan materi. Adapun yang sebenarnya data saya adalah materi teori kontrol. Adapun hari ini karena terkait dengan materi yang akan besok saya sampaikan di materi kedua ini adalah tentang paradigma perubahan stimulus respon dan teori kontrol. Oleh karena itu kan ada kaitannya dengan materi yang akan saya sampaikan besok, maka berkenan kami menyampaikan beberapa hal terkait dengan materinya. Bapak Ibu, sebelum kita masuk ke penjelasan, silakan Bapak Ibu lihat di grup kita. Di sana ada sedikit sebuah pertanyaan yang akan mengarahkan kita pada materi yang akan kita pelajari.
Sambil menunggu pertanyaan yang muncul, silakan Bapak Ibu masuk ke linknya sehingga nanti loadingnya tidak menunggu. Pertanyaannya adalah, apakah Bapak Ibu meyakini bahwa tepat untuk meminta murid menyesuaikan diri dengan keinginan kita, dan bahwasanya adalah tanggung jawab kita untuk memaksa murid demi melakukan sesuatu kebaikan, atau mungkin adakah cara lain? Jadi poinnya ada dua. Sekali lagi, apapun jawaban Bapak Ibu tidak ada yang salah, semuanya benar sesuai dengan pengalaman yang Bapak Ibu telah lakukan. Sekali lagi ada dua poin Bapak Ibu. Yang pertama, kita memaksakan sesuai dengan keinginan kita, itu sesuai atau tidak, panjenengan setuju atau tidak. Kemudian yang kedua poinnya, kalau kita memaksakan anak untuk melakukan suatu hal dalam rangka perbaikan, panjenengan setuju atau tidak. Diusahakan jawabannya ringkas tapi bermakna, sehingga ditampilkan akan lebih mudah terbaca di monitor. Nah, sudah ada satu jawaban dari Pak Dirman. Tidak harus saklek, sesuai dengan jiwa, emosional, dan psikologi peserta didik mahasiswa. Coba panjenengan jelaskan Pak, menurut panjenengan. Karena kalau dengan kalimat mungkin tidak lengkap. Sinara. Maksudnya gimana ini? Bukannya Pak Rudi ada? Menurut saya seperti ini Pak. Jadi antara guru dan murid itu tidak boleh saling memaksakan. Guru tidak boleh dipaksa, murid pun juga tidak boleh dipaksa. Jadi antara kedua belah pihak mestinya ada kesepakatan secara baik-baik. Jadi guru juga menawarkan, nah murid berhak untuk memilih mana yang diikuti. Seperti itu. Ya, baik sekali teman-teman. Siapa yang jawab setuju itu? Enggak apa-apa, alasannya apa? Saya setuju karena untuk melakukan perbaikan ada kalanya harus ada paksaan, dan itu harus diberikan penjelasan di awal. Dikatakan seperti ini nanti tujuannya begini. Baik Pak Budi, cukup Pak Budi. Sementara ini Pak Budi ya, jawabannya itu pengalamanan. Sekarang silakan Pak Budi dari jawaban itu menurut teori, kita jawab menurut teori bahwa ya silakan Pak. Dari Kemendikbud saat ini menawarkan sebuah solusi permasalahan anak dengan kaitannya antara teori kontrol ya, dengan stimulus respon. Nah, salah satunya akan disampaikan Pak Budi. Ini, silakan Pak Budi. Oke. Berangkat dari apa yang telah kita bersama lakukan untuk menjawab pertanyaan yang ada di LK tadi, kita bandingkan dengan teori-teori yang disajikan atau yang ditawarkan oleh Kementerian Pendidikan yang kita pelajari. Kita pelajari bersama. Nah, ada beberapa miskonsepsi tentang teori kontrol yang akan mendukung apa yang kita jawab ini nanti. Yang pertama adalah ilusi bahwa guru itu mengontrol murid. Coba Bapak Ibu, kita bertanya dalam hati, bisakah kita secara maksimal mengontrol murid yang notabene murid itu punya pemikiran sendiri, punya motif sendiri, punya gaya psikologi sendiri? Apakah kita selaku guru bisa? Menurut Bapak Ibu, jangankan kita yang selaku Bapak Ibu guru, kadang-kadang kita selaku orang tua yang punya kedekatan emosional tertentu dengan anak dan sangat dekat, kita tidak bisa mengontrol anak secara maksimal. Jadi pada prinsipnya ketika anak itu mau kita kontrol sebetulnya itu karena dalam hati dia berkenan untuk kita kontrol, dia sesuai dengan apa yang kita mau. Pas kebetulan tidak semuanya. Artinya saat mereka memang sedang mengizinkan kita untuk mengontrol, kita tidak akan bisa memaksa. Kalaupun sesekali itu kebetulan mau, itu memang pas sefrekuensi, seirama, semau.
sama-sama mau. Kemudian yang perlu kita pelajari lagi bahwa mereka itu punya kebutuhan dasar. Nanti akan disampaikan oleh Bu Puji pada pertemuan yang besok. Jadi anak itu mempunyai kebutuhan dasar. Ketika dia mau, karena itu memang sesuai dengan kebutuhannya. Kemudian yang ketiga, apapun yang dilakukan anak, mau atau tidak mau, kita harus yakin bahwa mereka itu melakukan itu pasti punya tujuan. Mereka pasti punya alasan. Begitu Bapak Ibu. Sehingga pengertian ilusi guru mengontrol itu kita tidak bisa maksimal. Diizinkan saja ketika sedang mereka mau. Kemudian yang kedua, ilusi bahwa semua penguatan positif dan efektif itu bermanfaat. Pak Kapolres itu menyampaikan bahwa bagaimana kalau nilai positif ditekankan dulu, anak berani dan seterusnya. Nah, itu hanya akan menjadikan rujukan itu tidak maksimal. Karena apa? Karena itu nanti akan menjadi tergantung sesuai dengan apa yang pendapat kita. Sesuai dengan apa yang disampaikan oleh Pak Ali tadi, mereka akan tergantung. Ketika kita minta, ketika kita rujuk, ketika tapi kita lanjutkan dulu untuk materi berikutnya. Nanti akan kita masuk pada materi kontrol, Pak. Ilusi yang ketiga adalah bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat membangun karakter. Selama ini kita apabila menemukan anak kita melakukan kesalahan, kita acap kali sering memberikan sesuatu kalimat yang mungkin itu tidak bagi kita mungkin kritik, tetapi ternyata anak menerima tidak sesuai dengan apa yang kita maksud. Kadang-kadang anak itu menjadi sesuatu yang mereka itu merasa gagal, seperti itu. Kemudian membuat orang merasa bersalah ini hanya akan menumbuhkan satu kebencian yang meskipun itu tidak terungkap atau tidak nampak, tetapi dalam hati kecil mereka itu akan tertanam suatu hal negatif pandangan mereka. Kemudian ilusi yang keempat, ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Kebanyakan dari kita itu memiliki pandangan bahwa kita itu lebih tahu, kita itu lebih berpengalaman, sehingga kita dari pendapat seperti itu kita meyakini bahwa kita itu punya hak untuk memaksa anak untuk berbuat baik. Apalagi kalau ini kamu tidak saya kasih tahu kamu mau jadi apa, seperti itu. Kalau selama ini kita menganggap bahwa stimulus itu akan mengakibatkan respon yang baik, stimulus itu mungkin bisa berupa penghargaan, mungkin bisa berupa hukuman. Kita berharap dengan memberikan penghargaan atau hukuman itu anak akan melakukan hal yang sifatnya positif. Tapi ternyata kadang-kadang hukuman dan penghargaan itu hanya akan membuat anak tergantung pada stimulus tersebut. Ketika mereka tidak memiliki stimulus, maka mereka tidak menjadi atau tidak memiliki kebiasaan untuk melakukan hal baik itu. Nah, sekarang kita bandingkan stimulus respon dengan teori kontrol. Untuk teori kontrol lengkapnya akan kita sampaikan besok. Kita pemahaman awalnya. Nah, kalau di stimulus respon itu ada pendapat bahwa realitas kebutuhan itu kita sama. Tetapi kalau pada teori kontrol, realitas kebutuhan kita, setiap kita itu berbeda. Nah, sehingga kita menghargai pendapat dan kebutuhan orang lain. Itu di teori kontrol. Kemudian yang kedua, semua orang pada teori stimulus respon itu melihat hal yang sama. Jadi orang itu berpendapat, kita beranggapan bahwa orang itu pasti ya sama. Tetapi pada teori kontrol ini berseberangan. Setiap orang itu memiliki gambaran berbeda sesuai dengan backgroundnya masing-masing, sesuai dengan pengalamannya masing-masing. Kemudian yang ketiga, kita mencoba mengubah orang agar berpendapat sama dengan kita. Selama ini kita dalam mendidik, membuat anak, mempolakan anak dengan cara yang sama, dengan seragam. Itu pada teori stimulus respon. Tetapi pada teori kontrol, kita melihat perilaku anak itu pasti memiliki tujuan. Mereka melakukan sesuatu bergaya belajar dengan caranya mereka sendiri, itu pasti dengan tujuan. Mereka mempunyai tujuan. Kemudian pada stimulus respon, orang lain bisa mengontrol saya dengan stimulus yang diberikan. Tetapi pada teori kontrol, hanya kita sendiri yang bisa
bisa mengontrol apa yang kita mau dan apa yang akan kita kerjakan sesuai dengan apa yang menjadi tujuan kita. Kemudian yang berikutnya, pemaksaan ada pada saat bujukan gagal. Kita itu lebih sering melakukan treatment kepada anak agar mau melakukan sesuatu. Itu pertama melakukan bujukan, membujuk dulu, merayu dulu. Tetapi seringkali ketika kita membujuk merayu tidak bisa, maka kita punya pendapat lurus, dibujuk tidak bisa, dirayu tidak bisa, diomongin lagi tidak bisa, akhirnya kita paksa. Itu pada teori stimulus respon. Kemudian pada teori kontrol, kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru. Ketika kita menanamkan budaya positif kepada anak, ternyata anak itu memiliki pendapat lain, maka kita jangan memaksa. Kita kemudian melakukan semacam negosiasi. Lalu kalau kamu tidak mau seperti apa yang saya sampaikan, mau kamu seperti apa? Nah, kita cari titik temu apa yang kita mau seperti apa, yang murid kita mau seperti apa. Nah, dari kedua pendapat itu kita carikan titik temu. Itu pada teori kontrol. Kemudian yang terakhir, model berpikir menang kalah. Itu kalau ada stimulus respon. Kalau kita kasih stimulus kemudian dia melakukan, oh berarti kita menang. Kalau tidak mau, kita hukum, baru mereka melakukan, oh berarti kita menang. Tidak pada teori kontrol. Model berpikir menang kalah itu tidak ada pada teori kontrol. Yang ada adalah model berpikir win-win solution. Jadi ketika kita berbeda pendapat, berbeda cara, berbeda pemikiran dengan peserta didik, maka yang kita lakukan adalah bernegosiasi dengan mereka untuk menemukan titik temu dengan apa yang kita mau dibandingkan dengan apa yang mereka mau. Jadilah titik temu untuk melakukan hal-hal yang positif. Saya kira untuk mengantar materi kontrol sampai di sini dulu. Kita masukkan secara detail besok pada 5 teori kontrol. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu yang saya hormati, penerapan budaya-budaya positif selain dilakukan melalui keyakinan kelas dan keyakinan sekolah, kami juga menerapkan budaya positif yang disebut dengan istilah restitusi. Restitusi ini adalah sebuah upaya untuk mengembalikan identitas murid-murid yang melakukan kesalahan kembali ke identitas mereka semula yang baik dengan karakter yang lebih kuat. Biasanya kita menyebut kegiatan ini dengan istilah segitiga restitusi. Bapak Ibu yang saya hormati, berikut kami lampirkan contoh video dokumentasi saat kita menerapkan segitiga restitusi. Selamat memperhatikan dan mempelajarinya. Monggo. Aditya, silakan masuk. Ya, duduk. Apa kabarnya Aditya? Alhamdulillah baik. Oke, masih semangat belajar ya? Masih Pak. Oke, Aditya tahu nggak kenapa Pak Budi panggil ke sini tadi? Nggak tahu. Nggak tahu. Gini Aditya, Pak Budi kemarin ngecek di penugasan, kamu ada beberapa yang terlambat. Iya betul nggak itu? Iya betul Pak. Apa? Oke. Nah, setahu Pak Budi kamu itu kan anak pinter tuh. Mungkin kamu terlambat mengumpulkan tugas itu tentunya ada sesuatu hal, pasti ada alasannya. Kenapa itu? Ya, jadi karena selain tugas yang diberikan Bapak Ibu guru, saya juga memiliki tanggung jawab lain sebagai pengurus OSIS. Iya. Jadi sebagai pengurus OSIS saya harus menyesuaikan diri di lingkungan yang berbeda dari sebelumnya dan saya harus menjalankan tugas-tugas OSIS tersebut sehingga hal tersebut itu menyita waktu. Sibuk sekali ya. Oke. Gini Aditya, ya sebetulnya terlambat itu lebih baik daripada yang tidak mengumpulkan ya kan? Nah, mungkin kamu perlu belajar hal baru. Belajar hal baru itu yang saya maksud adalah
kamu belajar untuk menentukan skala prioritas kegiatan. Jadi kegiatan itu dicari mana yang paling penting, mana yang penting, mana yang agak penting, mana yang kurang penting, bahkan mana yang tidak penting. Oke. Nah, kira-kira menurut kamu yang terpenting bagi kamu itu untuk saat ini apa? Kalau saat ini tuh menyelesaikan tugas-tugas sama belajar gitu. Soalnya kan OSIS saat ini masih belum ada kegiatan. Oke, untuk yang kedepannya mungkin OSIS masih longgar ya, karena masih ada kegiatan ulangan dan seterusnya ya. Oke, mungkin saat ke depan setelah liburan mungkin nanti akan ada banyak kegiatan OSIS ya. Iya, Oke, tapi kamu sudah mengantisipasi untuk belajar menentukan skala prioritas kegiatan. Jadi yang kamu dulukan nanti apa? Yang pertama berarti? Belajar sama menyelesaikan tugas. Oke, baru nanti yang kedua? Tugas-tugas dari Organisasi. Oke, baru yang ketiga? Pribadi lain. Oke, bagus. Berarti setelah ini kamu pasti yakin nggak akan terlambat lagi ya kan? Iya. Oke, bagus ya. Oh iya Aditya, ada satu hal lagi. Kemarin saat ulangan itu saya lihat kamu itu membantu teman kamu menjawab ya? Iya benar. Iya bener. Kira-kira itu pas nggak? Sebenarnya tuh nggak pas. Sebenarnya nggak anu ya. Itu merugikan atau menguntungkan dia sih sebetulnya teman kamu? Sebenarnya itu merugikan dia karena kan dia jadi tergantung pada saya dan nggak dapat ilmunya, nggak pintar. Nggak pinter, tapi mungkin karena kamu nggak enak ya? Nggak enak jadinya. Ditanya nggak enak kalau nggak bantu ya. Oke, memang membantu teman itu bagus, membantu teman itu baik. Cuman mungkin caranya. Jadi caranya berarti ke depan kamu beri saran untuk agar teman saya itu nggak minta jawaban dan belajar sendiri gitu. Nanti kalau teman saya mengalami kesulitan saat belajar bisa tanya pada saya. Oke, bagus. Berarti nanti kamu sarankan teman kamu untuk persiapan saat sebelum ulangan ya. Oke, bagus. Terima kasih Aditya. Hebat kamu, saya yakin nanti kamu ke depan jadi orang hebat. Sudah pinter, sibuk, tapi nanti bisa mengatur waktu. Oke, saya kira itu dulu untuk hari ini Aditya ya. Terima kasih untuk sarannya Pak. Oke, siap. Boleh kembali ke kelas ya. Ya. Setelah saya mendapat bimbingan, saya rasa saya dapat berubah untuk menjadi lebih baik karena saya mendapat saran dan masukan untuk bagaimana cara mengatasi masalah saya sehingga apa yang menjadi kewajiban saya bisa terselesaikan dengan baik. Saya juga senang dengan cara pembimbingan tersebut karena menurut saya itu membuat saya nyaman dan mendukung anak untuk berubah menjadi lebih baik, juga memberi saran-saran kepada saya untuk bagaimana supaya saya dapat menjalankan kewajiban saya. Saya juga saya dapat mengetahui apa yang seharusnya saya lakukan untuk agar tidak mengulangi kesalahan yang sama. Bapak Ibu yang saya hormati, kita sebagai guru juga dapat membantu anak-anak dalam menerapkan budaya positif untuk menguatkan keyakinan kelas yang mereka miliki, terutama keyakinan dalam hal pembelajaran. Nah, di sini saya menciptakan atau merancang sebuah aplikasi atau sebuah sistem pembelajaran yang reflektif berdasarkan apa yang sudah terjadi dan perbaikan yang akan datang. Kemudian pembelajaran ini juga bersifat inovatif, saya ciptakan hal-hal baru agar mereka tertarik, dan pembelajaran yang saya sistemkan ini berpihak pada murid. Artinya apa yang mereka inginkan saya akomodir di sini. Hal ini saya lakukan untuk apa? Yaitu untuk mendukung agar pembelajaran lebih maksimal dengan keyakinan kelas yang mereka miliki.
mereka dapat membudayakan hal-hal positif dalam kegiatan pembelajaran bersama guru atau bersama kita. Sistem pembelajaran yang saya sajikan ini sangat reflektif karena saya lakukan salah satunya adalah merefleksi dan memperbagi pembelajaran yang ada. Fakta dan temuan pada pembelajaran tatap muka terbatas yang selama ini kita laksanakan. Yang pertama, waktunya memang sangat kurang. Kemudian yang kedua, peserta didik ini dirasa sangat membutuhkan materi-materi yang lebih untuk memperkuat pemahaman dan konsep mereka. Dan juga guru dituntut melayani kebutuhan belajar murid dengan memanfaatkan sarana atau media secara maksimal. Nah, kemudian dari refleksi seperti ini saya temukan solusi. Kemudian saya melakukan pembelajaran blended learning atau pembelajaran campuran yang memadukan antara pembelajaran tatap muka terbatas dengan pembelajaran PJJ atau pembelajaran jarak jauh secara online yang saya kemas dalam bentuk asinkronus. Pembelajaran blended learning yang saya lakukan bersama dengan murid-murid ini tergolong inovatif karena selain memadukan antara PTMT, pembelajaran tatap muka terbatas, dan PJJ online, pembelajaran jarak jauh online secara asinkronus, ada hal-hal baru yang saya ciptakan dalam proses pembelajaran ini. Hal baru tersebut adalah saya membuat laman atau situs pembelajaran via Google Site. Nah, pada laman tersebut saya menyediakan bahan ajar sesuai dengan yang diminati atau yang disukai oleh murid-murid. Ada bahan belajar dalam bentuk modul digital bagi mereka yang hobi baca. Ada juga bahan belajar dalam bentuk video tutorial bagi mereka yang cara belajarnya suka nonton. Kemudian ada juga bahan belajar berupa sketsa atau gambar, bagan, dan lain sebagainya. Selain itu, ada juga kuis digital yang bagi mereka gaya belajarnya suka latihan, ini mereka bisa menggunakan modul atau bahan belajar kuis digital. Nah, kesemuanya ini saya lakukan dalam rangka berpihak pada murid, menyesuaikan apa yang disukai oleh murid-murid. Aplikasi pembelajaran yang saya buat melalui Google Site ini saya sebut dengan istilah Asibel. Asibel ini adalah
akronim atau kepanjangan dari Asynchronous for Blended English Learning. Pada Asibel, materi yang pertama biasanya saya sajikan dalam bentuk modul digital, sehingga peserta didik dapat membaca secara lengkap materi-materi atau sumber belajar yang mereka butuhkan untuk menguasai kompetensi yang sedang mereka pelajari. Pada Asibel ini, saya menyediakan materi dalam bentuk video pembelajaran atau video tutorial. Yang nampak di sini, contoh yang saya ambil adalah materi tentang greeting card. Selain materi ini juga materi-materi lain yang ada sesuai dengan standar kompetensi yang dipelajari. Contoh-contoh ungkapan yang saya tampilkan di sini, saya lebih banyak mengambil hasil karya dari peserta didik itu sendiri, karena terkandung maksud supaya mereka termotivasi bagi yang lainnya agar bisa membuat video contoh-contoh ungkapan seperti milik temannya yang sudah ditampilkan. Pada Asibel ini, saya juga menampilkan beberapa karya dari peserta didik terkait dengan pembelajaran bahasa Inggris, bisa dalam bentuk pidato, bisa dalam bentuk storytelling, bisa dalam bentuk baca berita, dan seterusnya, yang terkait dengan kompetensi-kompetensi bahasa Inggris. Hal ini dimaksudkan untuk menumbuhkan semangat, untuk merangsang motivasi agar mereka dapat mencapai capaian atau kompetensi seperti teman-teman mereka. Hal lain yang menarik pada Asibel ini adalah saya menyediakan fasilitas bagi mereka-mereka atau peserta didik yang memiliki karya terkait dengan pembelajaran bahasa Inggris untuk ditampilkan pada situs ini. Maka saya sediakan sebuah form untuk pengiriman kreatif produk. Jadi mereka bisa mengirimkan karya dalam bentuk video, dalam bentuk teks, dalam bentuk foto, atau dalam bentuk apapun terkait dengan pembelajaran bahasa Inggris. Yang pertama tujuannya adalah untuk menghargai karyanya, yang kedua adalah untuk mewadahi kreativitas dalam belajar bahasa Inggris. Ada banyak hal yang harus saya persiapkan dalam membuat Asibel ini. Salah satunya adalah bahan ajar online. Meskipun kita sudah menyusun sedemikian rupa, tetapi kita menyadari memang ada beberapa yang harus perlu penyempurnaan, tambahan-tambahan supaya lebih baik lagi dan lebih menarik lagi. Dan ini tidak cukup waktu kalau hanya dikerjakan di sekolah, maka di rumah pun ya kita gunakan waktu luang untuk menyelesaikan proyek ini. Hal-hal yang saya lakukan mulai dari perencanaan, persiapan-persiapan, pelaksanaan, dan apapun yang saya lakukan sebelumnya, ini terbayar ketika saat pelaksanaan pembelajaran ini kelas cukup menarik, antusias, dan suasana kelas sangat kondusif karena mereka fokus melakukan kegiatan belajar dengan model perpaduan antara tatap muka terbatas dan belajar online ini. Mereka senang ketika belajar dengan cara mereka sendiri, tidak hanya mendengarkan penjelasan dari guru, tetapi mereka dapat belajar dari aplikasi tersebut dengan melihat materi, baik itu dalam bentuk video, dalam bentuk gambar, modul digital, dan tampilan-tampilan lain yang mendukung motivasi mereka untuk belajar. Oke.
After all of you write the greeting card, wish or hope expressed in the greeting card. Okay. Baiklah, perkenalkan nama saya Aditya Putri Maharani, saya dari kelas 8G. Di sini saya akan menyampaikan pendapat saya terkait pembelajaran secara blended learning. Pak Budi Pramono telah membuat situs yang dapat membantu siswa dalam belajar secara online maupun di luar sekolah. Jadi dalam situs ini kelebihannya adalah dapat digunakan oleh siapa saja, baik yang dari kelas manapun, dan bisa diakses di HP maupun di laptop ataupun di media elektronik lainnya. Dan yang terakhir adalah bisa dibuka di kapanpun dan dimanapun kita berada. Dan yang saya sukai dari situs ini adalah situs ini menyediakan berbagai metode pembelajaran seperti buku elektronik, video pembelajaran, dan ilustrasi jika siswa tersebut tidak ingin membacanya. Jadi secara keseluruhan saya sangat menyukai video blended learning ini karena dapat mengembangkan minat siswa terhadap metode pembelajaran yang dia inginkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berdasarkan pengamatan saya dalam kegiatan pembelajaran tadi, terdapat budaya-budaya positif dalam pembelajaran yang mendukung keyakinan kelas yang dimiliki oleh peserta didik saya, yakni pada keyakinan pembelajaran aktif dan kreatif yang terjadi antara lain mereka rajin mengikuti pembelajaran, mereka juga bertanggung jawab dalam melaksanakan tugas-tugas yang ada, mereka mengerjakan dengan baik, dan kelas juga sangat fokus, terlihat mereka semuanya konsentrasi mengikuti pembelajaran, dan kondisi kelas tertib dan disiplin. Bapak Ibu yang saya hormati, selama kita melaksanakan implementasi
semua program-program budaya positif yang telah kita lakukan, tentunya ada hal-hal yang perlu kita kaji kembali untuk mendapatkan perbaikan dan penyempurnaan. Perbaikan dari implementasi yang saya lakukan akan saya dasarkan pada respon anak dan berdasarkan pengamatan saya dalam melaksanakan budaya positif. Berdasarkan respon peserta didik yang sudah saya tampilkan tadi, maka saya dapat mengambil dua kesimpulan pada video testimoni anak yang pertama. Saya melihat bahwa anak yang melakukan kesalahan setelah saya melakukan restitusi, dia merasa lebih baik dan memiliki komitmen untuk tetap berperilaku positif dengan karakter yang lebih kuat. Adapun pada testimoni yang kedua, dalam video tersebut, saya lihat bahwa anak merasa senang, fokus, dan tercipta suasana nyaman dalam pembelajaran. Menurut pengamatan saya, hal ini terjadi karena pembelajaran yang dilakukan memang berpihak pada murid, serta hal ini juga terjadi karena murid-murid memiliki keyakinan kelas yang baik dalam pembelajaran. Bapak Ibu yang saya hormati, berangkat dari pengamatan atas respon anak dan penerapan budaya positif di sekolah yang telah dilakukan, maka dapat saya simpulkan bahwa yang pertama, kelebihan atau kekuatan pada penerapan budaya positif yang saya terapkan mendapatkan dukungan baik itu dari anak-anak, bapak ibu guru, maupun pemangku kepentingan yang ada di sekolah kami. Adapun kekurangan atau kelemahan yang ada adalah pada terbatasnya waktu dan rutinitas penerapan budaya positif yang saya lakukan. Sehingga hal ini berefek bahwa budaya positif yang saya lakukan ini belum dirasakan secara menyeluruh oleh warga sekolah. Nah, berangkat dari kelebihan serta kekurangan atas penerapan yang saya lakukan dalam menumbuhkan budaya positif, maka saya memiliki rencana perbaikan untuk implementasi ke depan. Yang pertama, saya akan melakukan program pengimbasan 1 minggu 1 budaya positif, atau kemudian saya sebut dengan istilah Sami Sabu. Yang kedua, saya akan mengajak Bapak Ibu guru yang lain untuk terlibat aktif dan mendukung dalam menggalakkan program Sami Sabu tersebut. Yang tujuan akhirnya adalah saya akan mendorong terus terwujudnya budaya positif yang masif dan dapat dilakukan oleh mayoritas atau kebanyakan peserta didik. Demikian tambahan dari saya Bapak Ibu, semoga apa yang saya sampaikan bermanfaat untuk kita semuanya dalam berkarya, membangun kemajuan pendidikan, dan menyiapkan generasi muda untuk negara kita tercinta. Terima kasih, thank you. Salam sehat, salam semangat, dan salam kompak seluruh guru penggerak Indonesia.